10 mobil aja udah 500 kan. Sementara ini kan ada 900. Di pos dulu. Oke. Aduh lagi kemang mati komal kapo baru besan koyo elake katruana Teo, Teo. Lolo lema mampir dina bawarungan bawarungan nadiling pisang nyerlalo aku ada dalam sarengentong itulah yang sadua Latihan pariwas remaja. Untuk masalah dengan adanya kejadian ini mungkin pandangan atau menurut Bapak seperti apa? Kalau bisa ditemukan kali. Mungkin ini aktivitas masyarakat yang tidak terpantau nanti. Untuk kedepannya kita akan meningkatkan patroli secara rutin dan fungsional dengan melibatkan TNI dan Polri untuk mengatasi kejadian ini lagi. Masalah perambahan ini sudah sejak kapan? Masalah perambahan ini sebenarnya sebelum KPH ada Pak, di Dinas Kehutanan itu sudah terjadi. Untuk menanggulanginya kita akan melakukan kegiatan-kegiatan rehabilitasi. Kebetulan pada tahun ini kita ada 105 hektar, 150 hektar itu di dalam kawasan. Ada juga di luar kawasan kita rencanakan 50 hektar di tanah-tanah milik masyarakat. Untuk Bapak para desa? Ya, saya Pak Kades. Silakan Pak Kades, bagaimana dengan adanya kejadian seperti ini? Mungkin menurut Pak Kades seperti apa? Mungkin bisa disampaikan. Terima kasih. Kami sangat berterima kasih dengan hadirnya pimpinan Muspika yang ada di lingkungan Kabupaten Sumbawa dan Dompu pada hari ini, yang telah sudi menyempatkan waktu untuk hadir di desa kami, Desa Mata, kaitan dengan hasilnya marak begal logging. Nah, satu harapan kami, karena memang ini adalah sudah ditemui dengan barang bukti yang seperti ini, ini saya akan kembali kepada pihak-pihak yang berwajib, pihak yang berwenang, terutama sekali adalah pihak KPH Pariwas Suramandi yang selalu hari-hari datang di sini yang untuk membekali masyarakat demi keberlangsungan untuk hidup masyarakat. Ini maksudnya saya. Jadi ada PR besar bagi kita seluruh pemerintah yang saya maksudkan ini antara Kabupaten Sumbawa dan Dompu, kan memang kita ini sudah berada ya wilayah kabupatennya kita sudah masuk Kabupaten Sumbawa, wilayah KPH-nya kita masuk dalam Kabupaten Dompu. Ya, jadi sesuai dengan yang dicanangkan oleh pimpinan KPH Pariwas Suramandi tadi, saya sepakat manakala ini dilahirkan atau diupayakan untuk reboisasi, penghijauan baik dalam kawasan maupun di luar kawasan, dan lahannya memang ada, artinya untuk mendapatkan sesuatu yang terbaik untuk masyarakat nantinya, dengan upaya kita bersama barangkali masyarakat akan bisa menjawab sebuah keadilannya. Masyarakat ini minta satu keadilan. Untuk langkah Bapak terhadap masyarakat kaitan dengan masalah illegal logging ini? Saya sudah sering menyampaikan baik di masjid maupun di kantor desa untuk melakukan sosialisasi dan penghimbauan agar tidak melakukan hal-hal seperti itu. Ya, sudah sering.
boleh turun ke masyarakat. Tapi ya satu sisi barangkali mungkin beliau-beliau ini akan paham dan mengerti kondisi yang seperti ini. Terima kasih. Untuk Pak Suhardi sendiri bagaimana pandangannya Pak terhadap kejadian ini, mungkin dari Bapak sendiri? Dari kejadian ini kalau kita melihat perlu kita tindak lanjuti MOU kerjasama yang sudah disepakati dengan Pergub itu, dan secara berkelanjutan kita akan laksanakan. Dan kalau dari hasil yang kita temukan sekarang ini menunjukkan bahwa masyarakat ikut berperan serta berpartisipasi dalam memberikan masukan, sehingga kedepannya harapan kita gitu, masyarakat bisa menunjuk siapa subjeknya, bukan hanya objek barangnya, subjek pelakunya itu. Karena untuk menghasilkan suatu temuan yang sebesar ini dibutuhkan waktu yang lama dan kerja kelompok yang rapi, sehingga itu yang perlu dilacak, siapa-siapa yang terlibat. Dengan adanya barang bukti ini, langkah kedepannya bagaimana Pak? Langkah kedepannya tentu harus kita cermati bahwa ini yang baru ditemukan, tentu banyak lagi yang lain yang belum ditemukan, sehingga perlu kita kuatkan operasi gabungan. Dan sebelum operasi gabungan itu, patroli rutin, baik itu patroli mandiri, pengamanan hutan, itu dilakukan secara berkesinambungan. Itu yang ke depannya. Sehingga kita tidak melihat keberhasilan nangkap di jalan, pencegahan sebelum mulai illegal logging dilaksanakan. Izin kemudian selaku Komandan Kodim, mungkin perlu ada arahan maupun pandangan komandan dengan adanya kejadian illegal logging ini, baik dari institusi kita TNI maupun kepada masyarakat. Illegal logging ini bukan pertama kali kita temukan, juga berkali-kali di wilayah Kodim 1667 Sumbawa. Saya berharap kepada masyarakat, karena masyarakat juga saya yakin menjadi bagian yang dimanfaatkan oleh oknum pengusaha, ya, yang mereka memanfaatkan masyarakat untuk ikut ya, melaksanakan pembalakan liar di hutan yang menjadi tanggung jawab dari KPH Ampang Rewo maupun KPH yang ada di Sumbawa. Ya, memang target saya, ya, terutama di Mata ini menjadi salah satu target yang harus kita ya, intensif untuk melaksanakan patroli bersama. Terbukti hari ini kita mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada pembalakan liar. Ya, setelah saya cek memang betul. Ya, saya yakin karena ini sudah kayu olahan. Ya, kalau seandainya ini kayu masih gelondongan mungkin sebesar ya, 4 kali lipat dari kayu yang sudah menjadi olahan ini. Ya, ke depan, mari kita selalu sinergi, masyarakat harus paham bagaimana dampak dari ya, pembalakan liar itu, karena nanti yang menjadi akibatkannya yang diakibatkan oleh pembalakan liar ini masyarakat juga. Ya, masyarakat sini pasti nanti akan mendapat dampak dari ya, habisnya hutan yang ada di Mata ini. Bukan orang Sumbawa, bukan orang Jakarta, bukan ini, tetapi yang berdampak langsung. Ya, mungkin bisa tanah longsor, mungkin juga bisa banjir. Ya, masyarakat di Mata ini. Ya, terutama kemarin kita sudah lihat di Empang. Ya, kalau di sini di Hulu itu sudah hujan deras, berarti saya yakin di hilirnya akan kena dampak dari ya, hasil pembalakan liar itu. Izin untuk kesigapan TNI dalam hal berkaitan dengan yang bersifat ilegal, mungkin perlu disigapan kita di lapangan. Kita sudah ya, bekerja dengan skala prioritas, mana tempat-tempat yang masih rawan terhadap pembalakan liar, illegal logging, ya kita tiap hari harus ya, monitor bagaimana kita harus memerangi illegal logging. Oke Pak, terima kasih atas komentarnya.